Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Ibu guru berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya masih tetap semangat. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama saya, Ibu Tuti Herwati. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai yaitu 1. Menganalisis proses pembentukan tanah, dan yang kedua, menjelaskan komponen penyusun tanah. Proses pembentukan tanah. Tanah sangat penting bagi kehidupan dan organisme tanah yang ada di dalamnya. Pernahkah kamu berpikir dari manakah asal tanah? Atau bagaimana proses pembentukan tanah? Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan juga udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan juga pelapukan biologis. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Pada umumnya, proses pelapukan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Pelapukan fisika ditandai dengan adanya perubahan fisik batuan tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Batuan pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan masih membawa karakteristik asli batuan asalnya. 3 faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisika adalah sebagai berikut. 1. Curah hujan yang tinggi dibarengi dengan intensitas sinar matahari yang tinggi secara bergantian dan terus-menerus. 2. Perbedaan temperatur yang tinggi dapat mengakibatkan batuan mengembang saat suhu tinggi dan mengerut saat suhu rendah. Dan yang ketiga, pembekuan air di dalam batuan dapat merusak batuan. Air yang menyusup ke dalam batuan mengalami pembekuan. Akibat tekanan air yang membeku, batuan tersebut bisa pecah. Pelapukan kimia. Pelapukan dengan proses yang lebih kompleks karena disertai dengan pengurangan atau penambahan unsur kimia pada batuan. Komposisinya atau susunan kimianya tidak lagi seperti batuan asal. Contoh pelapukan kimiawi adalah pelarutan batuan oleh air, oksidasi, dan hidrolisis. Pelapukan biologis. Pelapukan ini terjadi dengan bantuan tumbuhan, hewan, dan manusia atau pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contoh sederhana dari pelapukan biologis adalah akar tumbuhan yang terselip di antara bebatuan. Tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk tanah setebal beberapa sentimeter?
Pernahkah kalian melihat orang yang sedang menggali tanah? Ketika tanah digali sampai dalam, akan tampak lapisan-lapisan tanah atau horizon tanah yang memiliki gradasi warna yang berbeda. Berikut ini adalah gambar lapisan-lapisan tanah atau yang dikenal dengan horizon tanah. Horizon A merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan, berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Dan horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Pada lapisan tanah bagian atas, tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral-mineral dari dalam tumbuhan. Tanah bagian atas ini juga rentan kehilangan kandungan mineral dan nutrisi karena beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir, terutama bila tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Komponen tanah. Tanah merupakan bagian permukaan bumi tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan mikroorganisme. Tanah tidak hanya terdiri atas satu komponen saja, melainkan terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Berikut ini kita akan membahas tentang beberapa komponen penyusun tanah. A. Batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami, terdiri atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Pengelompokan batuan menurut ahli geologi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. B. Udara. Tanah adalah benda yang tampak padat. Pada tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara tersebut terdapat di antara butiran-butiran tanah. Rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dan batu. C. Humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. D. Air.
Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya membutuhkan kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Kerak bumi memiliki tebal 10 hingga 15 km atau bahkan lebih. Di dalam kerak bumi inilah banyak terkandung mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tetapi juga sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Sifat fisika dapat diamati dengan mudah untuk menentukan kesuburan tanah, yaitu warna tanah. Sifat kimia tanah yang menjadi indikator kesuburan tanah adalah derajat keasaman atau pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH tanah sekitar 7. Pada kisaran pH tersebut, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Semakin gelap warna tanah, kandungan bahan organiknya semakin tinggi. Warna tanah yang gelap akan menyerap panas dan melepaskan panas lebih cepat dibandingkan warna tanah yang terang. Saat siang hari, kandungan air pada tanah yang gelap akan cepat menguap sehingga tanah menjadi lebih cepat kering. Saat malam hari, tanah yang gelap akan cepat melepaskan panas sehingga mempercepat kondensasi uap air, sehingga lebih cepat menyerap air kembali. Komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Ibu Guru, cukup jelas kan? Ibu Guru berharap kalian bisa memahaminya. Ibu Guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.